Al-Bukhari. Penjelasan tentang hadis-hadis yang tertuang dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Sahih Al-Bukhari ini termasuk kitab penting. Nama panjangnya lebih demikian, Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min Umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Itu nama lengkapnya. Bisa diulang? Karena panjang kita singkat jadi Sahih Al-Bukhari. Nah, saya ingin tadi bacakan bukan ingin menunjukkan saya hafal, bukan. Ingin menunjukkan algoritma di kitab ini. Jadi setiap kitab hadis itu punya algoritmanya sendiri, punya petunjuknya sendiri. Al-Jami', Jami' itu kitab hadis yang menghimpun tema beragam. Ya, jadi kitab tematik hadis ini berisi tentang tema-tema kehidupan. Beda dengan Sunan. Anda pernah dengar ini enggak? Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmidzi. Nah, Sunan itu kitab hadis yang disusun berdasarkan topik fikih. Ya, fikih. Misalnya kita ingin belajar tentang cara berwudu yang benar. Belajar tentang dalil-dalil sholat. Dalilnya apa saja. Itu kitab Sunan. Kalau Anda ingin mencari inspirasi tentang para periwayat hadis sehingga ingin meneladani itu. Teman-teman yang perempuan, Sayyidah Aisyah istri Nabi itu kurang lebih beliau mengoleksi 2000 hadis. Nah, itu menjadi bagian dari karakter kehidupan beliau. Sampai dari 2000 itu beliau pernah mendalami kedokteran. Sampai dikenal pakar di bidang kedokteran. Sayyidah Fatimah pakar di bidang keperawatan. Ya. Nah, dalam konteks itu kalau Anda ingin meneladani kehidupan beliau dan mengambil sebagian pengetahuan ilmunya untuk dipelajari, yang disimpulkan oleh para ulama sepertiga ilmu dunia itu ada di Sayyidah Aisyah. Maka keluarkan hadis-hadisnya, pelajari. Nah, tadi saya di depan ada anak-anak kan, dari yang bayi sampai tumbuh gitu kan. Itu ada perjalanan anak-anak hebat di masa Nabi yang mereka punya visi panjang sampai jadi orang hebat di masa depan. Sampai dari sekian itu ada 3 orang yang masih kecil-kecil, ya kurang lebih mungkin 5-6 tahun, itu datang ke depan Ka'bah, langsung berdoa, mengatakan, 3-nya berkomitmen, ya Allah, mohon jadikan aku seorang pemimpin di masa depan. Presidennya lah kalau kita. Ya. Yang satu mengatakan, ya Allah, karena dia ngambil presiden, jadikan aku panglimanya. Yang satu mengatakan, ya Allah, karena dia sudah ada panglima dan presiden, aku nggak minta banyak, ampuni aja dosaku. Jadi ulama gitu kan. Nah, tiga-tiganya kelak, tiga-tiganya mereka jadi sesuai dengan permintaan dan doanya masing-masing. Gitu, tiga-tiganya. Itu sosok-sosok hebat. Kita akan temukan Ibnu Abbas, Ibnu Omar, Ibnu Amr bin As, masing-masing punya koleksi hadis. Ibnu Abbas itu kurang lebih 2000 hadis. Ibnu Omar kurang lebih 2500 hadis. Dan itu orang-orang hebat yang kemudian jadi sesuatu di masa depan. Nah, kalau kita menginginkan referensi tentang pencarian hadis